Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Eh, Pada kesempatan kali ini kita akan coba melanjutkan ya materi kita minggu lalu. Ya, materi minggu ini terkait dengan deadlock. Sebelum saya mohon maaf karena yang seharusnya pertemuan minggu ini berkaitan dengan luring, saya minta untuk daring karena saya dalam proses lansar seperti itu teman-teman semuanya. Tapi insya Allah mudah-mudahan tetap ada video penjelasan terkait dengan materi yang semoga bisa membantu teman-teman dalam memahami materi kita. Oke, saya coba masuk ke pokok pembahasan terkait deadlock pada sore hari ini ya. Ini saya masih di cukup ini ya, apa namanya teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bisa paham ya terkait dengan materi ini. Oke, deadlock gitu ya. Nah, ini biasanya terjadi seperti minggu lalu gitu ya terkait dengan sinkronisasi. Biasanya terjadi deadlock gitu ya. Deadlock ini tentu ada banyak sekali case-case yang terjadi di masyarakat gitu ya. Misalkan ada mobil ya, mobil yang tidak bisa bergerak, deadlock gitu ya. Atau misalkan kapal, kalau misalkan teman-teman pernah ke pelabuhan besar di Tanjung Priuk gitu atau di Belawan, Medan ini, itu ada yang mau masuk, ada yang mau keluar terjadi deadlock gitu. Karena kan kapal besar itu kan butuh space besar laut untuk bisa bersandar di dermaga. Nah, jadi ada cukup banyak sekali problem-problem deadlock di masyarakat, di dunia nyata, tidak hanya di dalam dunia komputer seperti itu. Nah, oke, coba kita lihat nanti. Nah, pokok pembahasannya saya izin agak cepat teman-teman ya, karena saya maksimal 40 menit penjelasannya, kalau tidak nanti akan terputus karena saya menggunakan Zoom yang free seperti itu. Oke, teman-teman semuanya, saya mulai daripada pengertian latar belakang deadlock, terus ada penyebab deadlock dan strategi untuk mengatasi deadlock. Ya. Tentu mengapa terjadi deadlock, tentu pasti ada dua atau lebih proses yang menunggu untuk dikerjakan, ya, atau menunggu untuk dikerjakan oleh resources. Nah, sementara waktunya terbatas atau tidak terbatas lamanya. Analoginya kira-kira seperti ini teman-teman semuanya. Kita punya di jalan raya ini, kita di jalan raya. Oke, kita di jalan raya gitu ya. Kita di jalan raya 3 saja misalkan ya, 3 saja gitu misalkan. Nah, ini dia teman-teman. Ada jalur A, jalur B, jalur C. Nah, mobil dari jalur A itu mau ke jalur B ya. Sementara mobil dari jalur B itu mau ke C dan C mau ke A. Wah, ini cukup crowded sekali ya. Cukup crowded sekali. Nah, maka potentially ini terjadi deadlock. Ya, akan terjadi kemacetan parah sekali. Bayangkan ini baru 3 saja dia. 3 saja persimpangannya. Nah, maka apa yang terjadi ya banyak kondisi gitu, banyak solusinya kalau di dunia nyata. Makanya ada polisi lalu lintas, terus juga ada traffic light atau lampu merah gitu ya teman-teman, untuk mengatasi deadlock di jalan seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalkan di komputer? Tentu nggak ada polisi ya, nggak ada lampu merah. Maka diperlukan suatu penanganan khusus untuk mengatasi deadlock tersebut. Nah, deadlock ini juga merupakan efek samping dari proses sinkronisasi. Jadi kalau misalkan teman-teman ingat, saya minggu lalu saya tanyakan apa itu starvation. Starvation impact daripada deadlock. Jadi ini efek domino ya, akibat akibat tidak ada penjadwalan yang baik, maka perlu sinkronisasi. Kalau tidak ada sinkronisasi, maka ketika terjadi sinkronisasi maka pasti ada deadlock di sana. Seperti itu. Nah, ini contoh sederhana atau simulasi sederhana terkait dengan model deadlock teman-teman. Kita punya 3 buah proses gitu misalkan ya. Ada proses 1, proses 2, proses 3. Nah, di proses 1 dia meminta resources 2. Artinya bisa saja proses 1 ini membuka aplikasi ya, aplikasi macam-macam. Ini misalkan aplikasi TikTok gitu ya. Ini aplikasi IG, ini aplikasi YouTube gitu misalkan. Ada cukup banyak sekali ya aplikasi-aplikasi yang dibuka. Nah, resources juga sama teman-teman. Bayangkan ini semua resources dalam bentuk misalkan RAM-nya ya. Ada dalam bentuk RAM gitu misalkan ya.
Nah, RAM kita kan terbatas teman-teman ya. Misalkan RAM-nya cuma 4 GB sekarang ya, 4 GB gitu misalkan. Nah, di satu sisi RAM 4 GB ini kan masih ada di split lagi ya. Ada di split lagi dia. Ada di split lagi dan proses 1 ini memakai resources 1. Nah, ini sederhananya seperti itu ya. Resources 2 memakai proses 2 memakai resources 2. Proses 3 memakai resources 3. Nah, ternyata proses 1 meminta untuk resources 2. Yang pada saat itu juga resources 2 sedang menjalankan proses 2. Nah, artinya teman-teman bisa lihat di sini ya, ada terjadi deadlock. Ya, ada terjadinya deadlock yang cukup menarik ya, karena sama-sama menunggu ya, menunggu. Ini proses 3 juga lagi menunggu proses 1 selesai. Nah, kalau kayak kita buat dia simulasikan di jalan raya tadi ya, lanjutannya ini misalkan jalur A, ini jalur B, ini jalur C, ini jalur D. Jalur A maka tidak bisa bergerak selama jalur B belum bergerak. Jalur B juga sama, tidak bisa bergerak dia karena masih ada jalur C yang belum bergerak. Nah, sementara jalur D juga sama. Ya, teman-teman ya, tidak bisa bergerak selama masih ada jalur D yang bergerak. Ini arahnya ke sana nih, teman-teman lihat ya. Nah, maka mau tidak mau harus ada yang mengalah lah gitu kira-kira kalau jalan raya ya. Mana misalkan oh ya sudah ini tidak bisa bergerak dulu, maka misalkan prosesnya yang D, ini ada yang D ya, kan yang D nih, mundur dulu misalkan yang ini, mundur dulu sebentar sedikit ya kira-kira ya, mundur sedikit atau maju sedikit, nah ini maka belok sini sedikit, nah gitu kira-kira ya, karena itu yang paling memungkinkan teman-teman, karena ini memang kosong nih, nah ya, maka itu yang paling memungkinkan teman-teman. Nah ketika ini maju ya maju, nah ini stop dulu nih. Ini stop dulu di sini, ini stop dulu ya, stop dulu, maka ini maju sedikit sini, stop dulu, set, maju. Nah, jadi ini sudah bisa lancar ya. Ini juga lancar, ini stop juga dulu. Ya, stop juga dulu, di sini juga stop juga dulu. Jadi akhirnya dia bisa berjalan. Semua itu di jalan raya. Nah, apa sih penyebab daripada deadlock teman-teman semuanya ya? Penyebab daripada deadlock setidaknya ada 4 ya yang memungkinkan. Pertama mutual exclusion. Jadi minggu lalu kita juga bahas tentang mutual exclusion di sana. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat ya. Berikutnya ada hold and wait. Jadi ini saling menunggu. Terus juga ada circular waiting. Nah, sama-sama saling menunggu dalam bentuk lingkaran tadi ya. Contohnya tadi adalah tadi si mobil tadi itu kan circular waiting itu, sama-sama saling menunggu semuanya itu. Ya kan? Berikutnya ada no preemption. Jadi ini lanjutan juga ya daripada proses penjadwalan mungkin ya, penjadwalan ya. Oke. Nah, apa yang bisa dilakukan ya, ini terkait dengan yang bisa kita lakukan dari sisi preventionnya ya, mencegahnya. Jadi mutual exclusion itu ya teman-teman masih bisa ingat sendiri ya, dia akan memberikan proses tadi ya, ketika sumber dayanya yang lain itu yang dipakai gitu ya. Jadi dalam artian kata harus selesai dulu atau harus dilepaskan dulu baru dikerjakan. Nah, cara mengatasinya maka kita membuatkan file spool untuk resources yang akan digunakan bersama. Gunanya apa? Gunanya sebagai pengalihan saja. Contoh misalkan ya, ketika kita punya 2 buah proses tadi ya, dan ini memerlukan sebuah resources yang berbarengan, ini dikerjakan juga ini dikerjakan, maka perlu dibuatkan file spool. Nah, disimpan dulu di sini satu. Simpan dulu baru kerjakan bersama-sama. Lalu hold and wait, memaksa sebuah proses untuk melepaskan resources yang dimilikinya ketika di resources baru. Nah, ini dipaksa dia. Jadi tentu ini ada proses, ada proses pemaksaan di sana ya. Jadi sesuatu hal yang dipaksa itu kadang-kadang nggak baik teman-teman semuanya. Jadi itulah yang penyebabnya. Ada circular waiting ya, ini apa namanya yang tadi ya, contohnya terkait dengan di jalan raya tadi namanya. Nah, ini no preemption saya tidak akan jelaskan lagi. Nah, strateginya bagaimana? Kita ada disebut dengan 3 ya.
prevention, avoidance, dan detection and recovery. Nah, prevention ini memastikan paling sedikit satu penyebab deadlock tidak berlaku. Jadi syarat terjadinya deadlock tadi kan ada 4 ya. Artinya syaratnya ini tuh kalau misalkan kita lihat sini ya. Nah ini dia. Deadlock harus memenuhi semua syarat di atas. Baru dikatakan sebuah deadlock. Nah, jadi kalau misalkan satu saja tidak terpenuhi, maka dia sudah dianggap tidak deadlock. Itulah dia strategi prevention. Gitu ya. Caranya bagaimana? Kita tadi buatkan file spool. Itu untuk mencegah mutual exclusion. Gitu ya. Atau kita no preemption tadi ya. Maka kita memperbolehkan adanya preemption. Nah, itu juga sudah salah satu bagian dari prevention. Artinya pencegahan. Atau ketika terjadinya hole and wide, kita memaksa salah satunya melepas. Ya. Maka tidak berlakulah yang namanya deadlock tadi. Nah, berikutnya ada avoidance ya, sistem menolak request terhadap resource. Nah, ini caranya adalah dengan menggunakan algoritma banker. Nah, ini mungkin penjelasannya nanti saya akan upload di di link juga, jadi teman-teman bisa lihat di sana. Terus berikutnya ada detection and recovery, membiarkan deadlock terjadi, lalu mendeteksinya, lalu melakukan proses recovery dengan algoritma ostrich. Nah, teman-teman, algoritma ostrich ini saya tidak akan jelaskan ya. Jadi tolong ini dibuat penjelasan. Ya, ini penjelasan. Nah, ini tugas pertama ya. Jadi kalau yang tidak melihat video ini, saya pastikan dia akan terlewat ya terkait dengan penugasan. Jadi tugas pertama adalah penjelasan algoritma ini. Ya. Nah, dibuatkan penjelasannya dalam bentuk video saja ya. Video upload di YouTube masing-masing. Nah, link YouTube-nya yang akan dimasukkan ke dalam LMS pengumpulan. Jadi saya rasa cukup jelas ya. Tadi satu, buat penjelasan algoritma ostrich kalian jelaskan. Teknisnya bagaimana Pak? Bebas. Mau dibuat PPT-nya boleh, mau dicoret-coret boleh, diupload ke YouTube, and then diupload nanti linknya, link YouTube-nya ya. Pastikan YouTube-nya bisa diakses. Ya, jangan nanti nggak bisa diakses lagi YouTube-nya ya. Nah, nanti dia upload link YouTube-nya ke e-learning kita. Itu yang pertama. Nah, avoidance ya tadi ya. Ini oke, nah berikutnya algoritma banker teman-teman semuanya. Nah, ini tadi avoidance tadi, prevention sudah. Nah, avoidance tadi ini tadi ya. Caranya dengan menggunakan algoritma banker. Nah, algoritma banker itu ilustrasinya seperti sebuah bank. Ya. Sistem operasi itu sebuah bank, itu besar gitu ya. Resources-nya itu adalah uang. Proses itu adalah sebuah nasabah. Nah, ini ilustrasi seperti ini. Jadi resources assign. Nah, ini dia resources assign. Jadi uang yang dimiliki dan ini adalah resources yang dipakai gitu ya. Dipakai. Nah, coba kita lihat ya teman-teman ya. Contoh penggunaan algoritma banker. Nah, jadi ini penjelasannya nanti akan lebih ada di video. Saya akan coba carikan video penjelasan yang lebih bagus penjelasannya daripada saya. Misalkan terdapat 5 buah proses ya, P0 sampai dengan P4 dan 3 sumber daya. Ada A, B, C. Ya. A itu punya maksimum slot 10. Nah, maksimum slotnya 10. B itu 5. C itu 7. Pada waktu T0 ya, matrix available work sisa dihitung dulu. Nah, ini seperti ini teman-teman. Nah, nanti saya akan kirimkan link penjelasan dari algoritma si bankernya. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa melihat nanti penjelasan algoritma banker di video itu dengan cukup jelas. Nah, ini tadi sudah detection and recovery dengan menggunakan algoritma ostrich. Tadi saya minta penjelasannya ya. Nah, berikutnya teman saya mau mengatakan sebuah fakta gini teman-teman. Fakta tentang deadlock ya. Pada Windows
NT ini Windows yang cukup pertama sekali ya. Deteksi deadlock itu berupa BSOD ya, blue screen. Nah, ini teman-teman bisa sampai sekarang juga masih ada ya blue screen di Windows ya. Maka recovery-nya adalah berupa reboot sederhana. Jadi sistem itu dulu blue screen, akhirnya dia punya kemampuan untuk reboot sederhana. Jadi dia langsung restart. Nah, sekarang kan seperti kayak gitu. Nah, itulah dia deadlock ya, dan proses recovery-nya. Sedangkan pada Linux, ini mungkin teman-teman belum pernah pakai Linux ya. Ini menggunakan Oxview ya untuk mengetahui proses dijalankan CPU 100% apa tidak. Lalu kill apa saja yang harus. Jadi ini kita pakai dia di command prompt. Kita kill beberapa proses-prosesnya. Nah, ini deadlock di Linux ya. Jika sebuah sistem memiliki dua atau proses ya, dua proses ya atau lebih, nah, yang sedang di running ya, oleh Linux yang tentunya 2,4 gitu ya secara kernel, ini memungkinkan terjadinya deadlock. Nah, di network layer. Deadlock ini prevalent ketika terjadinya Ethernet channel bonding. Jadi ini terkait dengan di jaringan kebanyakannya. Tentu arsitektur ini tidak spesifik teman-teman ya, terjadi di tidak semua ya, terjadi di Linux tipe 68, tipe 86 atau IMT 64T dan IA64 platform ya. Itu juga tidak spesifik dengan, tapi nah cara meredusnya hanya untuk timing saja, platformnya saja. Maka cara memperbaikinya dengan cara migrasi ya ke RHEL4 seperti itu. Nah, oke, nah ini deadlock di Linux ya. Di Linux pada kernel versi 2,4 mungkin sekarang sudah versi terbaru ya. Ketika terjadi prosesornya 2 atau lebih ya. Sedangkan kalau misalkan tidak, maka melakukan saja tim pada jaringan seperti itu teman-teman. Nah, proses terblok ini saling menunggu resources Ethernet disebut terbebas. Jadi makanya saya bilang tadi dia kalau di Linux disebut dengan kill saja dia prosesnya, tidak secara otomatis. Oke, beberapa kasus deadlock juga terjadi di OS Linux dijalankan dari kondisi sleep. Jadi sleep gitu ya, ketika mengakses USB device mengalami deadlock. Kenapa? Karena fungsi scheduler pada kernel digunakan tidak menyimpan state sebelum sleep. Itu dulu ya. Nah, mungkin sekarang juga kalau teman-teman masih menginstal Linux akan terjadi permasalahan yang sama. Nah, proses-proses ini mengakses USB tersebut menunggu giliran yang sama sementara scheduler belum dijadwalkan. Kenapa? Karena masih sleep. Seperti itu. Oke, kesimpulannya terakhir adalah deadlock situasi di mana satu proses atau lebih tidak akan pernah selesai tanpa adanya recovery. Itu pertama ya. Ada 4 kondisi penting dalam deadlock gitu ya. Ada mutual exclusion tadi, hold and wait, circular waiting, and no perception. Deadlock bisa diatasi dengan strategi prevention ya. Prevention ini tadi mencegah salah satu saja tidak terjadi daripada 4 kondisi tadi. Avoidance dengan algoritma banker dan detection error recovery dengan algoritma salah satunya ostrich. Oke, tugasnya, jadi tugas kedua teman-teman semuanya ya. Nanti jika urutan prosesnya diganti ya P1, P4, P0, P2, P3, ini safe atau tidak? Nah, ini dia teman-teman. Nah, ini dia kalau diganti urutannya. Teman-teman ini kan urutannya kan setelah dia save, ini kan kondisi dalam bentuk save. Ini sudah dalam bentuk save. Nah, kalau dia diganti ya, urutannya menjadi P1, P4, P0, P2, P3, dia save atau unsafe. Dijelaskan. Nah, berikutnya, jika pada saat T0, matrix max. Nah, matrix max yang ini ya. Matrix max yang ini. Pada saat T0, pada saat waktu ke 0, itu mana tadi? Pada proses 4 diketahui isinya 4 kali Y ya, dengan X digit terakhir. Ya, 4 kali 4XY. Ya, 4XY. X digit terakhir dan Y digit di samping XY. Contoh misalkan NIM.
teman-teman adalah 1345. Berarti isinya adalah 4, X-nya digit terakhir, ya digit terakhir teman-teman berarti 5, NIM-nya berarti 5, dan Y-nya adalah digit di sampingnya adalah 4. Inilah matriks 4-nya. Nah, tentukan dia hitung save unsave-nya dari kuasa khusus ini tadi. Nah, gambarkan perubahan matriksnya. Jadi tugasnya memang cukup lumayan ya, lumayan ini, tapi tidak apa-apa teman-teman semuanya. Jadi ini adalah mengantisipasi teman-teman tidak mencontek karena masing-masing pasti berbeda NIM-nya seperti itu. Nah, kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan nanti bisa di grup kolom chat seperti itu teman-teman. Oke, mungkin itu saja teman-temannya terkait dengan materi kita hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.